Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karna Haki Laksir SPD dengan nomor peserta BPG 200105798886. Saya mahasiswa BPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Padang dengan program studi pendidikan bimbingan konseling. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya melaksanakan PPDN uji kinerja individual di SMP Negeri 1 Ahmadiyah dengan materi kurangnya percaya diri siswa. Selamat menyaksikan. Apa kabarnya? Baik. Sudah makan belum? Sudah, Pak. Sudah. Sedikit lagi geser ke depan biar nampak. Terus lagi. Oke. Nah. Oke. Terima kasih dulu atas waktu untuk datang di sini untuk dikonselingkan. Dan sebelum kita menjelaskan konseling itu, dan kita dulu berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Saya tanya dulu sama kamu, apakah kamu pernah ikut konseling? Belum. Kamu tidak tahu artinya konseling? Tidak, Pak. Baik. Konseling itu adalah bantuan yang diberikan kepada klien untuk menuntaskan masalah yang dihadapi. Saya sebagai konselor atau dan itu konseling atau siswa dalam memiliki masalah. Konseling itu ada beberapa asasnya. Tahukah kamu asas itu? Tidak, Pak. Oke. Nah, dengarkan baik-baik ya. Dan paham ya. Satu dulu asas kerahasiaan. Maksudnya atau artinya asas kerahasiaan ini adalah segala apapun masalah kamu, hanya kamu dan hanya Bapak dan hanya alam besar yang tahu. Bapak tidak menceritakan kepada siapa-siapa. Bapak tidak menceritakan kepada siapapun. Ya, Bapak tidak menenteskan apapun masalah. Bapak jamin rahasia. Itu maksudnya asas kerahasiaan. Yang selanjutnya adalah asas keterbukaan. Maksudnya asas keterbukaan ini adalah kamu menceritakan semua masalah kepada Bapak. Jangan segan, jangan malu, jangan takut.
ceritakan semua apa saja masalah yang ada di perasaan sudah akan kita masuk untuk menuntaskan masalah tersebut. Sebelum itu, Agnes, apakah sedia mengambil videokan? Sedia Pak. Misalkan suaranya. Ya Pak. Kalau kamu maksudnya sekarang bisakah kamu menceritakan apa masalahnya? Nah itu kurangnya percaya diri Pak. Oh, kurangnya percaya diri. Ya, waktu kurang percaya diri. Nah, menurut kamu kira-kira apa sajakah kurang percaya diri itu? Itu Pak, ragu-ragu untuk bertanya kepada ibu guru, malu menjawab pertanyaan apabila salah, cemas, khawatir, dan takut untuk memprestasikan atau menampilkan diri pada sesuatu atau teman-teman dan kelas kami Pak. Lalu tanya sama kamu, saat kamu itu ditanya bapak itu menjawab pertanyaan, apa yang terjadi itu? Ragu-ragu Pak, Takut, cemas, kan? khawatir Pak. Nah, terus saat kamu memberikan jawaban yang salah, apakah pernah dimarahi oleh bapak ibu? Tidak Pak. Oh tidak. Yang keduanya, saat kamu memberi jawaban itu pernah diejek kamu? Tidak Pak. Oh tidak juga ya. Baiklah Agnes, supaya lebih kamu paham, kamu ini mengalami masalah pemikiran irasional dan pemikiran rasional. Tahukah kamu arti pemikiran irasional? Tidak Pak. Oke. Berarti begitu juga pemikiran rasional ya. Oke. Nah, pemikiran irasional itu adalah pemikiran negatif. Sedangkan pemikiran rasional itu adalah pemikiran positif. Nah, untuk lebih jelas kami tahu kita menggunakan ya, konseling individual dengan pendekatan RDT atau teknik self talk. Nah, artinya pendekatan RDT atau teknik self ini adalah untuk memaparkan kepada kamu kira-kira apakah pemikiran irasional itu dan pemikiran rasional, atau kira-kira apa pemikiran negatif dan pemikiran positif. Nah, di situ kita tahu nanti cara untuk menuntaskan ya masalah-masalah yang kamu hadapi, termasuk tadi kurang percaya diri. Nah, sekarang Agnes, bisa kamu pahami dan tenang untuk mendengarkannya? Bisa. Bagus. Baik. Sekarang Agnes, pemikiran irasional itu atau pemikiran negatif itu adalah pemikiran yang membuat kita menjadi kurang percaya diri, baik saat memberikan pertanyaan, baik saat kita memberi jawaban yang disampaikan oleh bapak ibu, ya, apalagi guru mata pelajaran, apalagi kalau ada tugas kelompok. Nah, selalu dihantui kita yang kekhawatiran atau ketakutan karena belum ada persiapan. Itu maksudnya adalah pemikiran negatif itu. Supaya lebih jelas kepada pemikiran negatif itu membuat kita itu tidak sukses, tidak bisa berhasil, dan membuat kita tidak bisa mampu berteman kepada orang lain.
baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, ini maksudnya pemikiran ini. Nah, yang bagusnya adalah kita harus melakukan ya, kepercayaan diri karena kita ini memiliki kemampuan, kita ini memiliki ya, kebolehan. Maka soal benar tidak benar kemampuan kita itu harus kita tunjukkan, dan harus kita berani menampilkannya baik di depan kelas maupun di kelompok ataupun tugas. Nah, itulah tentang maksudnya pemikiran negatif. Nah, sedangkan pemikiran positif itu adalah atau rasional, ya, pemikiran yang membuat kita berani, ya. Nah, berani tampil di depan kelas, ya, kita hilangkan semua rasa ketakutan kita itu, ya, kita hilangkan rasa kecemasan itu, kita hilangkan rasa malu itu, ya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, baik juga kalau menampilkan tugas di depan kelas. Nah, itu salah satu contoh pemikiran yang positif itu atau pemikiran rasional. Nah, bagaimana cara kamu itu supaya pemikiran itu positif? Ya, caranya salah satunya adalah kamu ya, mempersiapkan diri, membaca, belajar, bertanya kepada teman, kepada bapak ibu guru, supaya tidak ada lagi rasa khawatir, rasa takut memberi jawaban yang ditanyakan oleh bapak ibu guru. Nah, itu contoh pemikiran positif. Harus ada keberanian kita, berani bertanya, ya, baik kepada teman, kepada bapak ibu. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh pemikiran positif itu. Satu dulu adalah yang sudah saya katakan tadi, ya, menghilangkan pikiran-pikiran yang dulu. Nah, sekarang harus kamu berpikir aja, bagaimana masa depan saya ini. Kamu sudah SMP kan, pasti kamu kan, itu kan ada rencana kan, ada cita-cita kan. Nah, supaya cita-citamu itu apa yang perlu kamu persiapkan, yaitu satu, persiapan dirimu untuk belajar. Nah, segala apapun mata pelajaran yang kurang tahu kamu, seperti mata pelajaran yang kita contoh, ya, ada perkalian, ada pembagian, ya, harus kamu tahu. Contoh perkalian saja, 6 kali 5 sama dengan 30, 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, karena sudah ada persiapan untuk belajar, saat bapak ibu nanti bertanya atau teman-teman, berarti berani kamu menjawab. Ditanya 6 kali 5 Agnes berapa? Kamu jawab 30. 5 kali 5 Agnes berapa? Nah, kamu jawab 25. Nah, itu salah satu contoh untuk ya berpikir positif. Nah, selanjutnya Agnes, untuk lebih yakin kita keberanian itu mulai pada diri sendiri. Mulai pada diri sendiri. Nah, kita harus bertanya, apakah diriku ini berguna atau tidak? Apakah tujuan hidupku ini ke depan? Berarti karena ada pemikiran positif sama, berarti kamu bisa berani menjawab. Tujuan hidup ini adalah agar hidupku ini lebih bagus masa depan, agar kehidupan saya ke depan lebih bagus lagi, lebih mantap, ya kan? Nah, itu yang termasuk namanya itu pemikiran
positif. Nah, itu contohnya yang salah satu cara pemikiran seperti itu. Nah, dan jangan ada di pola pikiran itu terganggu oleh pendapat orang lain atau teman-teman. Boleh kita menerima pendapat orang, kita simak dulu manakah yang terbaik. Nah, karena apa, kita juga membutuhkan tanggapan atau saran atau jawaban dari teman. Nah, begitu dia. Harus kita itu ya, kita terima itu. Nah, kalau sudah simak semua apa tanggapan atau jawaban dari teman itu, tentunya Agnes bisa mampu percaya diri apa jawaban yang lebih pasti. Nah, itu termasuk contoh lah tentang percaya diri. Begitu juga saat berteman di dalam kelompok itu, harus berani kamu memberikan tanggapan dalam kelompok itu. Berani memberikan tanggapan soal benar tidaknya itu berikan dulu, karena ada nanti kesimpulannya itu menyatukan jawaban mana yang lebih benar. Itu yang penting ada modalmu untuk berani tampil. Nah, ini yang diharapkan sekarang ya. Siapa yang berani tampil, itulah yang dipuji, itulah yang diakui. Nah, apalagi kurikulum masa sekarang adalah yang lebih dipentingkan adalah kepribadian, keberanian dari siswa harus ya. Seperti contohnya Bapak kan berani melaksanakan ujian individual kepada Agnes. Kenapa? Karena sudah saya belajar. Nah, coba kan kalau saya itu tidak belajar, maka saya tidak berani untuk melakukan prosedur kepada Agnes. Itulah salah satu contoh keberanian itu. Nah, begitu juga kalau kita berbahasa, bagaimana supaya kita berani tampil bicara di depan. Tentu kita harus mencari pengalaman-pengalaman, bukan hanya di sekolah. Bisa juga kita mencari pengalaman di luar sekolah, karena pengalaman teman-teman itu ada perbedaan. Mari kita berpengalaman di sini, mari kita berkomunikasi di sini. Makanya ada kolaborasi. Kolaborasi itu saling komunikasi kita dengan teman yang lain. Dan bukan juga hanya kepada teman, bisa juga kepada bapak ibu guru, yang bisa itu bukan hanya kepada teman saja. Bisa kita tanyakan sama bapak ibu guru, Pak, saya mau bertanya, mana jawaban yang pasti ini? Contohnya tadi 6 kali 5 sama dengan 30, 5 kali 5 sama dengan 25. Seperti Bapak kan, bukan jurusan matematika kan, tapi kenapa saya tahu perkalian itu? Karena saya sudah berani menanyakan kepada yang pintar matematika. Nah, bukan hanya satu aja kita bertanya, harus banyak kita bertanya. Baik matematika, baik bahasa Indonesia, baik IPS, kita harus berani bertanya. Nah, sekarang yang Bapak paparkan ini atau yang Bapak jelaskan ini sudah Agnes paham? Sudah. Oh, sudah ya. Kira-kira apa saja yang Agnes paham dari penjelasan Bapak ini? Itu belajar lebih giat lagi, bertanya kepada ibu guru dan berani tampil ke depan. Oh, mantap Agnes. Ini sudah mulai mantap Agnes ada. Berarti berani bertanya kepada bapak ibu guru, berani bertanya kepada teman, berani tampil di depan kelas. Nah, kira-kira apa Agnes bahwa kamu itu berani tampil di depan kelas? Itu mempersiapkan diri, Pak.
mempersiapkan diri dengan menguasai mata pelajaran ya. Udah ada persiapan Agnes ya. Iya Pak. Nah, sekarang Agnes apa tanya ya, kira-kira apa yang perlu kamu siapkan itu bila kamu nanti berani tampil di depan kelas ya. Kira-kira apa, bagaimana caranya supaya tampil di depan kelas itu? Itu menghilangkan rasa takut Pak dan malu-malu. Oh, menghilangkan rasa takut dan menghilangkan rasa malu. Berarti Agnes sekarang tidak ada iman ya? Iya Pak. Berarti Agnes sekarang tidak ada rasa takut lagi. Berarti sudah bisa ya? Iya. Agnes. Berarti itu termasuk pikiran apa itu? Positif Pak. Oh, pemikiran positif. Positif. Ini. Nah, harus kami mulai mencobanya. Nah, kira-kira kapankah Agnes memulai atau mencobanya ini supaya pemikiran itu hilang, pemikiran itu? Mulai dari sekarang. Oh, mulai dari sekarang. Nah, sekarang apa yang kamu siapkan kalau dari sekarang? Itu menghilangkan rasa negatif dan menghilangkan hal-hal negatif dalam pemikiran saya Pak. Oh, yang perlu kamu siapkan itu satu dulu, menghilangkan pemikiran negatif itu ya. Ya, yang membuat kamu takut, membuatmu cemas, membuat malu. Oh, itu ya, itu perlu kamu siapkan ya. Oh, itu udah mantap itu, udah mantap. Banget itu. Ya kan? Ya, usahakan ya, jangan apa. Kadang itu ya bisa paham sekarang, tapi untuk melakukannya belum, ya kan? Iya Pak. Kadang itu mudah ngomong tapi melakukan tidak. Itu tidak. Maksudnya ini yang dibutuhkan sekarang adalah ya, bagaimana melakukannya. Nah, kalau kita melakukan itu kan ada keberanian. Iya Pak. Ada keberanian. Nah, itulah Agnes tentang pemikiran positif. Maka segala apa yang menjadi pemikiranmu selama ini, masa lalu bisa kamu tuntaskan, bisa kamu selesaikan dia dengan percaya diri lagi ya. Bukan lagi kurang, tetapi percaya diri dengan berani ya, dengan tidak takut lagi apa, harus berani bertanya, tidak ada lagi kecemasan itu atau kekhawatiran itu ya, kadang-kadang itu saat itu berjantung kita kan ya, jangan. Kenapa terjadi denyut jantung itu? Karena rasa takut ya kan, ya. Orang percaya diri. Maka Agnes harus percaya diri. Nah, oke Agnes, supaya lebih tahu secara kesimpulannya apa yang kamu simpulkan tentang pertemuan kita ini? Yaitu Pak, dari kurangnya percaya diri menjadi percaya diri dan belajar lebih giat lagi dan mengatasi yang namanya hal-hal negatif. Oh, berarti menghilangkan semua pikiran dan pikiran. Iya Pak. Berarti si Agnes sekarang sudah mulai ya? Iya. Dan bisa mencobanya ya? Iya Pak. Lalu Agnes saat Bapak tanya, ya, bisa Bapak bertanya kan? Bisa Pak. Bisa. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan sulit itu, bagaimana menurut kamu supaya kamu itu percaya diri, berani kamu saat tiba-tiba kan diminta kamu itu tampil ke depan? Yaitu mencari solusinya Pak. Oh, mencari solusi atau mencari jawaban yang lebih pasti agar kamu itu berani tampil. Iya Pak. Oh, mantap. Terus lagi ya, sekali lagi. Ya, oke. Itu mantap. Itu caranya. Ya. Mari kita itu di dalam hidup ini adalah relax saja. Kita menyesuaikan. Ya, jangan kita tergantung pada prinsip kata.
Kamu harus merubah rasa takut. takut Pak. Harus kita berani. Nah, untuk itu Agnes, mari kita menonton video ya tentang orang percaya diri. Dan silakan Agnes ya mengamatinya nanti ya. Ya. Oke. Nah, itu kan sudah ditonton apa kira-kira kamu sih? Itu seorang siswa yang sering gagal atau kurang percaya diri dan mampu bisa merubahnya kembali. Oh, berarti dia mampu merubahnya kembali dan dengan bekerja keras. Nah, ini baru timbul percaya diri dengan pemikiran positif. Nah ini dia. Tadi kan sudah kamu tahu tadi kan sudah gitu bahwa anak itu merasa takut di dalam kelas kan di ruang saat belajar kan karena sudah dikonselingkan dia diberikan arahan kepada dia sehingga dia berubah sehingga menjadi anak yang sukses. Nah sekarang coba baca, ya. Baca ini
Besarkan suara. Bagaimana saya bisa mulai berpikir lebih positif? Terus. Mulailah dengan mengidentifikasi pola pikir negatif dan mencoba menggantinya dengan pemikiran yang lebih positif. Iya. Terus. Berlatihlah bersyukur setiap hari dan fokus pada hal-hal baik dalam hidup Anda. Berapa bisa saya baca? Apakah berpikir positif berarti kita harus mengabaikan masalah? Tidak. Berpikir positif tidak berarti mengabaikan masalah. Ini berarti mencari solusi yang konstruktif dan berfokus pada pelajaran yang bisa dipetik dari masalah tersebut. Iya, mantap. Bagaimana cara mengatasi pola pikir negatif yang persisten? Iya. Seringkali dibutuhkan bantuan profesional seperti seorang psikolog atau konselor untuk mengatasi pola pikir negatif yang persisten. Nah, tunggu dulu. Berarti segala apa masalah yang cocok untuk mengatasi itu adalah seorang konselor tadi, Pak. Bapak. Berarti Bapak sudah memberikan bantuan kepada Agnes. Lanjut Agnes. Nomor selanjutnya ada? Ada Pak. Apa? Ada lagi ya? Ada. Kita baca, Agnes. Coba. Apakah semua situasi dapat dihadapi dengan berpikir positif? Tidak semua situasi dapat diubah, tetapi kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita merespon situasi tersebut. Iya. Berpikir positif dapat membantu kita merespons dengan lebih baik. Mantap. Apakah berpikir positif berarti mengabaikan realitas? Tidak. Berpikir positif berarti melihat realitas dengan lebih optimis dan mencari cara untuk membuat yang terbaik dari situasi tersebut. Iya. Mengubah pola pikir dari negatif ke positif memerlukan latihan dan kesadaran. Iya. Dengan berlatih secara konsisten, kita dapat mengembangkan sikap positif yang akan membantu kita meraih kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup kita. Oh, itu berarti satu-satunya adalah mulai dari kesadaran. Nah, coba baca terus. Bagaimana mengatasi contoh pikiran negatif? Iya, itulah. Itu tunjukkan kebaikan pada diri sendiri. Yang pertama, kita harus belajar menunjukkan kebaikan pada diri sendiri. Iya. Kita harus belajar menghargai diri sendiri dan percaya pada diri. Hal ini dapat membantu kita mengatasi rasa tidak aman dan kecemasan yang muncul karena pikiran negatif. Nah, itu maksudnya tadi yang Bapak jelas. Berarti kita harus mulai dan Berubah dan mulai sadar sendiri. Dengan apa? Kita harus menghargai diri kita. Karena kalau kita menghargai diri kita ini, tentu kita harus percaya diri. Terus berlatih mindfulness. Yang kedua, kita dapat berlatih mindfulness atau kesadaran. Mindfulness dapat membantu kita mengalihkan fokus dari pikiran negatif ke hal-hal yang positif dalam hidup. Kita dapat mempraktikkan meditasi atau yoga untuk membantu kita mencapai kesadaran yang lebih besar. Nah, ini dia. Mindfulness itu adalah kesadaran. Harus kita sadari. Kita sadar apa saja kelemahan kita dan apa kebolehan kita. Nah, kita memilih kebolehan. Nah, itu yang kita tunjukkan adalah kebolehan kita itu. Terus baca. Ketiga, berbicara dengan teman atau terapis. Yang ketiga, kita dapat berbicara dengan teman atau terapis untuk membantu kita mengatasi pikiran negatif. Mendiskusikan perasaan kita dengan seseorang yang dipercaya dapat membantu kita meredakan perasaan cemas dan stres. Nah, ini dia. Boleh kita minta bantu kepada teman, boleh kita minta bantu kepada Bapak Ibu, kira-kira apa masalah yang kita hadapi. Nah, karena saran mereka itu, pendapat mereka itu kita simak demi untuk kita jadi berubah. Ada lagi administrasi? Apa? Mencari cara untuk mengisi waktu luang yang keempat, kita dapat mencari cara untuk mengisi waktu luang agar pikiran negatif tidak muncul. Mengikuti hobi atau aktivitas yang menyenangkan dapat membantu kita mengalihkan fokus dari pikiran negatif. Oke. Terus ada lagi? Ada Pak. Apa? Manfaat mengatasi contoh pikiran negatif. Itu
meningkatkan kesehatan mental dengan mengatasi contoh pikiran negatif. Kita dapat meningkatkan kesehatan mental kita. Kita dapat mengurangi stres, kecemasan, dan depresi yang mungkin mempengaruhi hidup kita. Dengan begitu, kita dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan kita. Oke, nah dengan ada rasa percaya diri, arti kita meningkatkan kesehatan mental. Kalau mental kita, berarti karir hebat. Mental sehat, karir hebat. Nah harus kita jaga. Kenapa bagusnya mental kita? Karena kita percaya diri pada kebolehan kita. Itu dia. Oke, Agnes, sekarang Bapak akan meminta kamu untuk memilih. Silakan isi saja seperti yang Bapak katakan tadi ya. Kita ada saja. Ya, mantap. Baik. Ya. Oke, selesai ya, Agnes. Sekarang Agnes ya sudah selesai waktu konseling kita, dan mudah-mudahan Agnes bisa melakukannya. Jangan hanya mudah mendengar, ingat ya, Pak. jangan hanya mudah mendengar tetapi sulit untuk meniru. Tapi kalau boleh mudah mendengar tapi mudah untuk melakukan. Jangan ada lagi kata sulitnya. Harus mudah mendengar, mudah melakukan. Nah, mudah-mudahan Agnes bisa melaksanakan. Bagaimana perasaan saat kita melaksanakan konseling individual? Apakah senang perasaanmu atau bagaimana? Senang sekali, Pak. Oh, sangat senang. Yang benar sih. Benar, Pak. Oh, benar ya. Oke, kalau gitu ya. Kita dulu ke doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Agnes, kira-kira begitu saja pertemuan kita dan bisa kembali ke kelas untuk belajar. Oke? Oke. Terima kasih, Pak.